Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang teks eksplanasi, yaitu narkoba. Sebelum memasuki penjelasan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septiadi dari kelas 11 Multimedia C, nomor absen 27 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana dari kelas 11 Multimedia C, nomor absen 1, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhwildan Arfianto dari kelas 11 MMC, nomor absen 19 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari kelas Multimedia C, absen 18 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Suci Ningrum dari kelas 11 Multimedia C, nomor absen 32 dari kelompok 1. Sekarang kita memasuki penjelasan materinya. Teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi sendiri merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Kemudian tujuan teks eksplanasi. Pada dasarnya, teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut, selain itu, teks eksplanasi juga dapat dijelaskan dengan menyebut mengenai hukum sebab dan akibat suatu proses. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Dalam teks eksplanasi dapat memulai dengan pernyataan umum. Untuk membuat pernyataan umum, kalian dapat menuliskannya dengan informasi sederhana tentang fenomena tersebut. Misalnya, dengan menjelaskan mengapa ini terjadi atau mengapa ini hanya terjadi sekarang, bukan kemarin atau masa depan. 2. Urutan sebab akibat. Bagian utama teks naratif adalah untuk menjelaskan urutan dari sebab sampai akibat. Pada bagian ini adalah gambar lebih detail bagaimana proses dimulai, apa saja tahapan tentang hingga fenomena ini terjadi, apa efeknya, bagaimana melengkapinya fenomena serupa jika terulang kembali. 3. Interpretasi. Pada bagian interpretasi ini dapat diisi dengan pendapat atau sudut pandang penulis, tentunya berdasarkan data dan penjelasan dan fenomena itu sendiri. Lalu pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan harus ditulis secara singkat dan jelas. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Kemudian kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata teknis atau istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang kelima, menggunakan kata kerja material dan rasional. Teks eksplanasi narkoba. Yang pertama adalah pernyataan umum. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan. Penelitian menghilangkan rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi apabila digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar dapat menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat ketagihan. Obat-obatan yang bisa disalahgunakan seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang kedua adalah sebab akibat. Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat salah pergaulan dan rasa keingintahuan yang kuat serta mudahnya dalam mendapatkan obat-obatan tersebut. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah faktor dari
diri, yaitu faktor yang ditimbulkan dalam diri orang tersebut seperti mencoba-coba karena penasaran dan keinginan untuk bersenang-senang. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga yang bermasalah dan bergaul dengan pergaulan atau pengedar narkoba. Yang ketiga, faktor ketersediaan narkoba yang seperti narkoba semakin mudah didapat dengan harga yang terjangkau dan bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar. Penggunaan obat-obatan terlarang secara terus-menerus dapat menyebabkan kecanduan. Jika sudah kecanduan, maka orang tersebut akan melakukan segala hal untuk mendapatkannya. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang akan berdampak negatif pada dirinya, seperti mengalami perubahan sikap, sering membolos, suka mencuri untuk membeli narkoba, mengalami kegilaan, dan juga yang lebih mengkhawatirkan adalah kematian. Kemudian interpretasi. Penyalahgunaan narkoba sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Adapun cara mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu berikan pendidikan agama sejak dini agar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Awasi pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah dan berikanlah perhatian khusus agar ia tidak perlu mencuri kesenangan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, harus ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mengalahkan pencegahan dan pemberantasan masalah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.